Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, anak kelas 6 SD Istiqomah, kita kembali bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan disampaikan sekarang tentang kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam untuk kelas 6 semester genap tahun pelajaran 2020-2021 SD Istiqomah Bandung. Masih ingat mungkin minggu kemarin kita sudah kita sudah bahas tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan yang soleh. Dan akhirnya karena kesolehannya Nabi Zakaria yang terus berdoa memohon kepada Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria dengan kelahiran Yahya. Yahya adalah seorang anak yang istimewa. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Kehadiran Nabi Yahya alaihissalam membuat senang Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya. Kelak Nabi Yahya alaihissalam menjadi pengganti dan pewaris Nabi Zakaria alaihissalam dan juga melanjutkan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan memberikan kabar gembira akan anugerah yang diterima oleh Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu lahirnya seorang putra yang kelak mewarisi beliau, tidak hanya dalam masalah harta, namun juga akan mewarisi ilmu dan kenabian Nabi Zakaria alaihissalam. Tahukah kamu bagaimana kabar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zakaria alaihissalam mengenai Nabi Yahya alaihissalam? Kabar mengenai Nabi Yahya alaihissalam adalah sebagai seorang anak istimewa yang akan Nabi Zakaria alaihissalam dapatkan, yang sebelumnya belum pernah diciptakan orang yang serupa dengan dia. Jadi dengan kelahiran Yahya ini adalah seorang anak yang istimewa, yang belum pernah diciptakan Allah orang yang serupa dengan Nabi Yahya. Dalam surah Al-Anbiya dijelaskan juga tentang Nabi Zakaria dengan kelahiran Nabi Yahya ini. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik." Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, ini karena kehusuan Nabi Zakaria dalam berdoa, karena Nabi Zakaria dan istrinya termasuk orang-orang soleh, maka Allah mengabulkan doa mereka dengan kelahiran Yahya, seorang anak yang istimewa. Sejak kecil, Nabi Yahya alaihissalam sangat teguh dan kuat dalam memegang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, Nabi Yahya alaihissalam juga sangat penyabar. Pada suatu ketika, ada seorang raja datang ke tempat kediaman Nabi Yahya alaihissalam.
ingin menanyakan suatu perkara, yaitu perkara yang tidak boleh dijalani oleh syariah pada waktu itu. Banyak orang-orang yang condong dengan keputusan Nabi Yahya alaihissalam. Dengan gigih dan sabar, Nabi Yahya alaihissalam tetap menjalankan tugasnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya alaihissalam juga merupakan seorang yang ramah terhadap siapapun, baik kepada teman sebayanya, teman yang lebih tua, dan bahkan teman yang lebih kecil dari umurnya. Jadi, sifat yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam itu adalah teguh pendirian, penyabar, ramah, tidak sombong, tekun, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, inilah sifat-sifat dari Nabi Yahya yang bisa kita teladani ya, yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Yahya alaihissalam tidak pernah menyombongkan diri, tekun berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada orang tua yang sudah dijelaskan tadi ya. Setelah Nabi Yahya alaihissalam usianya sudah mencapai dewasa, diangkatlah beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Hai Yahya, ambillah Taurat itu, kemudian sampaikan kepada orang-orang Bani Israel yang sudah menyimpang dari ajaranku yang ada pada kitab Taurat itu. Demikianlah isi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang solih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah kita memiliki keteladanan seperti Nabi Yahya alaihissalam. Keteladanan tersebut seperti hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, jadi keteladanan lain yang bisa dijadikan contoh oleh kita dari kisah Nabi Yahya alaihissalam ini adalah yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertakwa itu bahwa kita harus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua, karena orang tua kita yang sudah merawat, mengasuh kita ya sampai besar seperti ini. Kemudian hormat dan patuh kepada guru, karena guru juga yang banyak memberikan informasi ya, membantu kita semua sehingga kita menjadi sukses dalam hidup ini. Jadi harus hormat dan patuh. Kalau ada tugas dari guru, nah sekarang kalau dari Bu Erna ada tugas, segera kerjakan. Jadi tidak menumpuk banyak tugasnya. Belum lagi dari pelajaran yang lain ya, dari guru-guru yang lain. Makanya kalau ada tugas segera kerjakan. Jadi terasa ringan. Kemudian hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Ini juga sama ya. Artinya kepada siapapun kita harus hormat dan patuh. Apalagi kepada orang tua, guru, kepada saudara kita ya. Kepada orang lain juga yang kita tidak mengenalnya, kita juga harus hormat. Dan harus menghargai mereka, apalagi kepada orang yang lebih tua dari kita. Kita harus hormat, harus sopan,
mengucapkan perkataan atau berkata-kata dengan bahasa yang sopan. Ya. Demikian anak-anakku tentang kisah keteladanan Nabi Yahya. Nanti bisa lagi dibaca buku panduannya. Ada tugas kerjakan halaman 121 sampai 123 bagian A, B, dan C. Uji kemampuan. Silahkan kerjakan, nanti bisa kirimkan ke Bu Erna. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.